Memang orang Arab itu asalnya dari Yaman, jadi bukan orang Arab yang sekarang kita kenal ini kan Arab yang campuran sudah dari mana-mana, ya kan, dampak dari bendungan Ma'rib lah, dampak dari banjir Nabi Nuh lah, sampailah kemudian ke Siti Hajjah alaihi wassalam, punya anak Ismail, beranak pinak lah di situ di Mekah, ini baru jadi orang Arab. Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lemes sekali ya, ini hujan-hujan, juga cuacanya sangat mendukung ya untuk berduaan saja bersama istri di rumah. Ya. Saya aja yang sudah punya istri kesini, yang belum punya istri kok nggak kesini. ya inilah tantangan. Ini mungkin gara-gara kajian yang kemarin ya, generasi rebahan yang bernilai ibadah, malah salah lah ya. Ya nggak apa-apa lah ya, inilah nikmat dari Allah yang perlu kita untuk syukuri, bahwa yang namanya hujan itu ya rahmat, bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita, ya, menyuburkan tanah kita, menghidupkan sendi-sendi kehidupan kita, dan bahkan ya terakhir erupsi Merapi. Karena hujan juga alhamdulillah jadi mudah untuk ditanggulangi, meskipun masker udah pada habis ya, di apotek maupun di supermarket masker sudah pada habis. Kasihan ya yang kena erupsi abu vulkanik, jadi nggak bisa nutup wajah dan organ pernapasannya gitu ya, alhamdulillah pas hujan. Jadi, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatan adalah teladan dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat. Tadi kalau sudah Mas Ken Toko sudah ada kata pengantarnya ya tentang sahabat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ini adalah seorang sahabat yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, sebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ada 7 orang yang menampakkan keislamannya. Nah, salah satunya di antara 7 orang itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Di samping ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Khadijah, ada Ali, dan seterusnya. Di situ juga ada Suhaib Ar-Rumi. Nah, kita akan bahas beberapa hal sebelum Isya ini tentang Suhaib, ya. Singkat tentang Suhaib. Jadi Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan bin Malik, namanya Suhaib bin Sinan bin Malik. Ini sebetulnya dia terlahir di wilayahnya Persia, wilayahnya kekuasaan Kisra, ya. Dan Suhaib ini sebetulnya berasal dari suku Numair atau suku Namir, dan ibunya berasal dari Bani Tamim, ya, Bani Namir dan Bani Tamim. Bapaknya Bani Namir dan atau Numair, saya nyebutnya Numair. Bapaknya dari Bani Numair dan ibunya dari Bani Tamim. Bani Tamim itu ya yang kalau sekarang itu ada orang nama belakangnya At-Tamimi, nah itu Bani Tamim, ya. Nah, jadi sebetulnya Suhaib ini orang Arab. Orang Arab karena Bani Numair ini juga termasuk dalam kabilah Arab, ya kan? Kabilah Arab ini kan banyak ya. Ya, kalau misalnya kita bahas tentang Arab itu kan ada beberapa jenis. Ya, kalau Imam At-Tabari itu menjelaskan ada 2 Arab, ya, satu Arab Baidah, satu Arab Ariba. Kalau yang beberapa saya baca ada 3, ya, Arab Baidah, Arab Ariba, dan Arab Musta'ribah. Kalau Arab Musta'ribah itu orang-orang campuran antara orang Yaman dengan orang campuran antara orang Babylon dengan orang Mesir.
Nah, orang Babylon dan orang Mesir ini adalah orang Babylonnya Nabi Ibrahim, orang Mesirnya Hajar. Kemudian punya anak namanya Ismail. Nah, Ismail ini menikah dengan orang dari kabilah suku Jurhum, ya. Namanya siapa? Istrinya Ismail? Masih ada waktu buat googling. Ibu Ismail, bagus. Itu yang sudah kalian siapkan masih dari tadi ya. Nama kan dua kali. Yang pertama disuruh ganti sama Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim bilang titip pesan kepada Ismail untuk mengganti palang pintu, ya kan? Akhirnya kemudian diceraikan dan kemudian nikah lagi dengan seorang perempuan namanya Samah. Dan ini Samah ini juga asalnya dari Jurhum, dari Yaman. Itu namanya Samah, ya. Ibu Ismail, ya. Nah, itu cara bercerai ya, ganti palang pintu. Nah, ini bukan ngajarin gitu. Tapi itu yang dikodein sama Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, jadi anak-anaknya Ismail dengan Samah inilah yang disebut dengan bangsa Arab Adnaniyah atau Qahtaniyah, yang kemudian nanti jadi sampai pula ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini orang Arab. Jadi orang Arab itu rata-rata semuanya memang, kalau yang saya baca ya, yang saya dapat referensinya, memang orang Arab itu asalnya dari Yaman. Jadi bukan orang Arab yang sekarang kita kenal ini kan Arab yang campuran sudah dari mana-mana, ya kan, dampak dari bendungan Ma'rib lah, dampak dari banjir Nabi Nuh lah, dan seterusnya. Kemudian sampailah kemudian ke Siti Hajar radhiyallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian punya anak Ismail, beranak pinak lah di situ di Mekah. Ini baru jadi orang Arab, ya. Ini orang-orang yang mengucapkan bahasa Arab sampai nanti ke Nabi sampai sekarang. Nah, Suhaib Ar-Rumi ini termasuk orang Arab, ya, yang bapaknya itu dengan beberapa sebab itu menjadi pejabat di, nama tempatnya lupa itu, dari Ubalah, ya. Jadi penguasa Ubalah. Jadi itu masih dalam wilayahnya Kisra, ya. Persia. Jadi disitulah kemudian bapaknya Suhaib itu menjadi pejabat, gubernur, atau bisa dikatakan raja lah. Ya, raja kan biasanya kan dinasti, ya kan. Kalau Kisra itu kan bisa dikatakan dia itu kaisar, ya, kayak Kisra, ya. Maka orang-orang di bawahnya itu menjadi bisa dikatakan sebagai raja-raja, ya, dinasti kaisar, kemudian raja-raja. Nah, ini bapaknya Suhaib ini, Sinan ini termasuk bisa dikatakan raja atau gubernur, gitu loh. Jadi maka Suhaib ini sebetulnya anak bangsawan. Bapaknya orang Arab, ibunya orang Arab, tinggal di sana. Suatu ketika ibunya mengajak Suhaib Ar-Rumi ini ke sebuah tempat rekreasi lah, gitu ya. Karena masih kecil itu Suhaib itu waktu itu. Ternyata di tempat itu sedang ada peperangan antara Romawi dengan Persia. Ketika peperangan itu ternyata orang Persia kalah. Dan tentu saja karena Suhaib Ar-Rumi ini masuk dalam wilayah Persia, orang Persia, maka dia pengawal-pengawalnya Suhaib itu dibunuh, dan Suhaib yang masih kecil itu ditangkap, termasuk ibunya kalau saya nggak salah itu juga kena dibunuh oleh orang Romawi. Nah, Suhaib ini kemudian ditangkap, ya, sebagaimana orang-orang yang kalah perang dia akan dijadikan budak oleh yang menang. Makanya kemudian Suhaib dia diperjualbelikan sebagai budak di Romawi. Lama dia hidup di Romawi. Jadi sampai yang tadinya dia sebetulnya orang Arab, gitu ya, karena dia lama di sana, makan makanan sana, kemudian juga hidup dengan orang sana, bahasanya bahasa sana, itu semuanya sampai fisiknya juga ngikutin. Jadi diceritakan bahwa rambutnya itu ya pirang, terus kemudian kulitnya putih kemerahan, dan cara ngomongnya juga cara ngomong orang Romawi, ya. Jadi kayak ngomong orang bule gitu. Kayak ya mungkin kalau karena dia orang bule gitu kan, sampai kemudian dia tuh bahasa Arabnya tuh kurang bagus, tapi baca Qurannya bagus. Kan kayak kita ya.
bahasa Arab taunya syukron, afwan gitu kan. Tapi baca Quran bagus gitu. Kayak gitu. Jadi Quran tuh ajaib memang. Ya meskipun kita nggak bisa bahasa Arab, kita tetap bisa membacanya dengan sangat fasih, sangat bagus, sangat indah, sangat merdu. Luar biasa Al-Quran itu. Suhaib itu juga seperti itu. Bacaan Qurannya bagus, fasih, tapi bahasa Arabnya nggak bagus. Ya, jadi masih ke bawah-bawah bule-bulenya gitu ya. Kaifa halak kayak gitu misalnya gitu ya. Syukran gitu. Gak tahu gimana orang bulenya. Pokoknya kayak gitulah. Jadi karena itulah kemudian dijuluki Ar-Rumi ya. Jadi beberapa lama dia hidup di situ, mungkin ada sampai 20-an tahun ya, hidup di tanah Romawi itu, dijual ya. Ada satu riwayat mengatakan setelah dia dijual ke tempat apa begitu, kemudian dia kabur. Tapi ada juga yang mengatakan dia dijual sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dijual itu dibeli oleh seorang kaya namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini orang baik ya, sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah itu bertanya sama Rasul, di mana Ibnu Jud'an itu nanti kalau sudah kiamat ya. Kata Nabi, dia masuk neraka karena tidak pernah bersyahadat, nggak pernah menyatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan aku sebagai Rasul. Jadi Abdullah bin Jud'an itu orang baik sekali ya, orang kafir Quraisy yang sangat baik. Itu sampai kemudian Suhaib dibeli dan dimerdekakan. Nah, ketika Suhaib dimerdekakan itu dia dijadikan kolega bisnis oleh Abdullah bin Jud'an. Jadi dikasih bisnis. Pertama pelayan, kemudian dikasih, nih kamu urus bisnis ini, dan sukses. Dan akhirnya kemudian Suhaib Ar-Rumi itu menjadi salah satu orang terkaya di Makkah saat itu. Nah, ini makanya dia apa ya, kalau istilahnya TD itu ya hijrah total gitu. Nanti kalau setelah dia ke Madinah, karena dia memang kaya sekali di Makkah itu, jadi kaya raya ya. Tadinya hidup sebagai budak, susah, tidak berkecukupan, kemudian jadi orang kaya. Nah, ketika dia bersama Abdullah bin Jud'an, itu dia pernah mendengar satu orang pendeta yang berbicara bahwasanya sudah mulai dekat ya, pendeta Nasrani ya, karena dia orang Romawi kan, jadi dia orang Nasrani. Sudah dekat saat dimana akan datang seorang nabi terakhir yang akan membenarkan, akan meluruskan ajaran-ajaran Nabi Isa gitu kan. Nah, Suhaib itu ketika mendengar itu langsung mencari tahu kira-kira siapa gitu. Dan ketika cari tahu dan itu mengerucut ke Mekah ya, ke Arab, ke tanah Arab. Akhirnya kemudian di Mekah itu dia sambil berbisnis mencari juga. Nah, ketika dalam pencarian itu dia mulai disibukkan dengan berbisnis. Ini agak lupa. Ternyata ya saat itu Rasul ya, beberapa saat kemudian Rasul menyatakan diri sebagai nabi ya, Muhammad menyatakan diri sebagai nabi dan rasul dan menyebarkan satu agama baru. Ya, saat itu dikatakan baru ya. Ya, menyebarkan agama Islam. Dia menyebarkan agama Islam, kemudian banyak yang tertarik. Sampailah kabar ini kepada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi mendengar ini langsung mencari tahu di mana itu diajarkan agama baru itu. Akhirnya langsung dikasih tahu tuh di situ, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya, ketika Suhaib Ar-Rumi jalan menuju rumahnya Arqam bin Abil Arqam, ketemu dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir belum kita ceritakan. Ya, Ammar bin Yasir ini yang nanti ibunya menjadi syahidah pertama ya dalam Islam. Ya, Sumayyah. Terus kemudian bapaknya ya Yasir juga termasuk juga syahid. Karena memang dua-duanya yang ditusuk dibunuh oleh Umayyah bin Khalaf. Kalau Ammar bin Yasirnya tidak, karena Ammar bin Yasir kemudian menyatakan diri untuk kembali menyembah berhala-berhala, menyembah agama nenek moyang. Terus dia nangis ya kepada Rasul, dipeluk, dicium kaki Rasul, dipeluk kakinya, sampai kemudian mengatakan, saya telah murtad ya Rasul. Kenapa? Karena saya sudah menyatakan diri untuk begini dan begitu gitu. Menyembah agama nenek moyang sebelumnya gitu. Menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyang gitu kan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Terus kemudian kata Nabi, nggak apa-apa asal tidak diyakini dalam hati. Nah, ini jadi satu hujah buat kita. Kalau kita memang dalam kondisi yang terdesak, ya itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang misal ya mengucapin selamat Natal, tapi dia dalam kondisi yang minoritas, itu nggak masalah.
Ya, ini nggak perlu diperdebatkan lagi dan nggak perlu diomongin lagi setiap tahun. Nah, baik, kembali ke Suhaib Ar-Rumi. Ketika bertemu dengan Ammar, dia kenal dengan Ammar nih. Mar, mau ngapain, Mar? Mau masuk Islam. Kamu mau ngapain? Sama, mau masuk Islam juga. Ini pindah agama udah kayak pindah kos ya. Mau ketemu? Iya, ayo kita masuk bareng, gitu ya. Ketok, Assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar. Mau ngapain kalian? Masuk Islam. Ya udah, akhirnya kemudian mendengarkan beberapa sabda Nabi, ya, mengajarkan bahwa Islam itu membebaskan manusia dari penyembahan terhadap berhala, gitu kan? Terus kemudian juga Islam itu berbuat baik kepada sesama. Terus kemudian membebaskan budak, membebaskan orang-orang dari keterbudakan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang membuat Suhaib ini juga tergugah, ya, karena dalam Islam itu membebaskan budak salah satu amalan terbesar. Ya, ingat bahwa sebetulnya Islam itu sudah memasukkan agenda pembebasan budak atau penghapusan budak dalam agamanya sejak, ya, diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena selalu kalau kita lihat kafarat denda segala macam ibadah yang kita langgar, kemudian kafaratnya adalah membebaskan budak, pasti ada opsi lainnya. Ya, misalnya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya apa? Bebaskan budak, atau ngasih makan 60 fakir miskin, atau puasa 60 hari berturut-turut, gitu kan? Jadi membebaskan budak ini tidak menjadi satu opsi yang berdiri sendiri. Selalu ada opsi lainnya, selalu ada pilihan. Ini tanda bahwa sebetulnya Islam sudah tahu, gitu, sudah memprediksi bahwa, ya, syariat ini sudah memprediksi bahwa di masa yang akan datang itu pasti budak itu sudah akan dihapus. Lah, kalau sekarang masih kafaratnya cuma membebaskan budak, gimana kemudian kita bisa melakukan itu? Karena budak udah nggak ada zaman sekarang, nggak lantas membantu kita anggap budak, gitu kan? Dan ini semua termasuk juga dalam bagaimana Bilal, bagaimana kemudian Ammar, bagaimana kemudian Suhaib, gitu ya. Ini tertarik karena ternyata Islam itu membebaskan semua manusia dari segala bentuk perbudakan. Oke, ini sampai sini sudah agak nisya, gitu ya. Suhaib Ar-Rumi ini termasuk sahabat yang cerdas. Dia meriwayatkan sekitar 360, ya. Pokoknya 300 lebih hadis. Jadi kalau misalnya teman-teman cari, ya, mungkin ini orang nggak terkenal, tapi teman-teman akan sering melihat, kalau lihat di kitab hadis, gitu ya, itu sering akan melihat nama Suhaib Ar-Rumi sebagai periwayat. Oke, itu dulu ya. Nanti kita akan bahas kehidupan Suhaib. Sebenarnya nggak panjang-panjang banget karena memang beliau ini nggak terlalu terkenal, ya. Seperti tadi disebutkan, memang nggak terlalu terkenal. Tapi yang jelas ini bisa kita pelajari nanti kisah inspiratifnya Suhaib Ar-Rumi ketika dia berhijrah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.